lanjutin yang kemarin masih ya. Ustadz Abdul Somad mengajak umat Islam Indonesia untuk rame-rame kencingin Singapura. Katanya biar banjir, biar tenggelam Singapurnya dikencingi. Bingung juga ya. Aduh. Mau kencingin. Masalahnya orang Indonesia mau kencingnya kayak apa, bisanya cuma buat banjirin Jakarta doang. Nyatanya Singapura dikencingin nggak pernah banjir-banjir ya. Saya kencing sebentar di Jakarta udah banjir. Baru kencing sekali kemarin di Jakarta langsung banjir, saya tinggal Jakartanya. Lah mau butuh berapa ratus juta orang Indonesia buat kencingin Singapura supaya banjir coba. Itu selokannya di Singapura itu kering selalu, Pak. Kering, makanya saya bingung mau butuh berapa ratus juta orang Indonesia buat banjirin, buat tenggelamkan Singapura coba. Air nggak ada yang mengembang di selokan, Pak. Saya lihat kok, Pak. Makanya nggak ada nyamuk, Pak. Soalnya kalau ada di selokannya ini di depan rumah, yang punya rumah, begitu selokannya ada airnya, didenda loh $500 Singapura loh. Betul. Makanya mereka juga puyeng. Betul, Pak. Nanti kalau orang Indonesia mau kencing di depan rumahnya orang Singapura, ya, mereka baru mau kencing udah sama mereka udah diketap, udah diselepet. Titiknya diselepet sama orang Singapura. Kadang-kadang juga kadang orang ini ya. Ini omongan-omongan arogan itu ya, omongan-omongan yang arogan itu ya. Indonesia, Singapura ini kecil, kita kencingin aja tenggelam. Kan bodoh banget kan, kencingin tenggelam. Mikir apa, jangan mau kencing di Singapura. Saya baru kencing aja di pojokan di Jakarta aja langsung tenggelam Jakartanya. Baru saya yang kencing, belum yang lain. Nah, bingung juga ya. Dan bagus ya, kemarin Resinlong itu khotbahnya pidatonya, kita dengarkan dulu ya, pidatonya Resinlong ya, nanti saya lupa pindahkan lagi kan, tadi udah tak ingat-ingat jadi lupa kan. Nanti kita upload, nanti kita sambil dengarkan ya. Kita perlu mengenang khotbah ini pidato yang luar biasa dari seorang perdana menteri ya. Harusnya Jokowi nyontoh ya. Jokowi berani nggak pidato begini? Nggak berani Jokowi, gila Jokowi emang. Saya juga nggak ngerti ya kenapa ya. Singapura negara kecil begitu dia berani ya. Indonesia yang katanya besar begini tapi nggak berani. Nah itu saya nggak ngerti. Memang sejak lama itu kita sudah menduga bahwa memang Islam itu digunakan oleh para penguasa termasuk Jokowi sendiri menggunakannya. Itulah sebabnya tiba-tiba Jokowi ngerangkul si Yusuf Kala, tiba-tiba Jokowi ngerangkul si Ma'ruf Amin untuk menjaga keseimbangan. Kalau dia memang niat, sebenarnya tinggal hantam, jegret, selesaikan semua. Ma'ruf Amin nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ya, nah itu tadi. Karena memang dasarnya Islam memang digunakan untuk ini ya, untuk tipu-tipu ya. Memang digunakan untuk tipu-tipu ya. Ini ada yang saya suruh klarifikasi Gracia Velo. Gracia Velo kalau punya titik masuk sini ya. Saya kasih tunjukkan nama kamu, tak ajari kamu bagaimana cara memberitakan Injil. Ya, Gracia Velo ya. Scott orang Indonesia kalau punya titik masuk sini, kamu tak ajari kamu bagaimana cara memberitakan Injil. Orang-orang tolol semua. Nah, inilah kumpulan pecundang itu begitu ya. Cuma bisa nggak ada actionnya ya. Cuman bisa mencela dan menjegal kerjaannya orang lain tanpa dia sendiri punya apa hasilnya. Gracia Velo coba buat Indonesia. Nggak ada ya. Itulah orang-orang pecundang itu kerjanya cuman begitu. Nah, belajarlah sama saya. Ya. Kita nanti mau bikinkan gedung serbaguna ya buat di Malang ya, buat pelayanannya Khairul Anwar. Habisnya kurang lebih atau berapa kemarin lagi dihitungin, saya suruh hitung, kita bikinkan. Ya, kita sudah. Nanti Pak Ponto juga mau datang ya ke sana ya. Pak Ponto penasaran juga Pak Ponto mau ke sana.
Pak Ponto kemarin panas dia, ditinggal sama Pak Tobing. Panas, mau ikut sendiri ke Malang Pak Ponto kemarin. Iya, masa jenderal-jenderal ini tolol yang begitu rupa. Yang tolol Gratia Pelo atau para jenderal ini coba. Gratia Pelo yang tolol, masa dua jenderal ditipu sama Khairul Anwar. Ya kan? Masa kita udah kirim Ibu Vivin, kita kirim Pak Alex, kita kirim Pak Pute, semua tolol semua. Dan mereka begitu loh, mencar loh. Dengar sendiri kemarin Pak Tobing bilang kan, mencar ya. Nah itu nggak perlu dibahas lagi ya, tapi ya mungkin kita kasih tahu saja. Itulah pecundang ya. Pecundang itu begitu. Kalau kita ini orang progres, maju. Lihat, karya-karya kita. Banyak sudah di sini. Ada nggak YouTubers yang menyaingi gerombolannya kita? Bukan saya sendiri ya, kita kan rombongan di sini, nggak mungkin saya sendiri. Kita kan rombongan rame-rame dari awal sini semua. Nggak ada yang bisa nyaingin aktivitas dan kreativitas dan karya yang dilakukan oleh tim gerombolan N26 dan Negarawan 62. Nggak ada yang bisa nyamain. Kita timnya itu garis keras, udah garis keras, suaranya banter, tapi aksinya juga kenceng. Ya, ini sambil nunggu ya. Ini Pak Tobing tadi kelihatannya sudah masuk, tapi terpental lagi ya. Sebentar. Oh, ini sudah masuk nih Pak Tobing nih. Wah, jadi co-host sebentar ya. Kita hari ini temanya masih tadi ya. Bagaimana membangun semangat Pancasila ya. Makanya saya kasih tema yang cukup ini ya. Somat ajak umat Islam Indonesia untuk rame-rame kencingin Singapura. Tadi saya sudah sampaikan, mau kencingin Singapura. Singapura itu kalau ada air menggenang di depan rumahnya dia, itu didenda $500 Singapura orangnya. Kalau Anda mau kencing di depan rumahnya orang Singapura, ya jangan-jangan titik Anda nanti disletep. Saya lepas itu, marah mereka. Anjrit, gue suruh denda 500 gara-gara lu kencing di depan rumah gue. Mendingan gua bunuh, gua kebiri titik lu, gua copot lu titik lu, gua potong. Kata orang Singapura gitu ya. Lagi ada CCTV-nya ya. Saya sembelih titikmu nanti loh, bisa dibikin sate torpedo nanti sama orang Singapura. Somat kentir dasarnya. Somat ya, somat itu bahasa Tegal artinya kentir ya. Somat, kentir gitu maksudnya kendeng. Memang somat, dasar somat gitu. Dasar ngedan gitu loh. Ngajak kencing nggak bisa ya, itu terlalu hebat orang-orang Singapura itu. Saya mau sebelum kita masuk ke Pak Topik, saya ingin Anda mendengar ini ya, pidatonya ini ya, P. Kelly ya, menarik sekali ya. Ini ketika orang Indonesia ini masih ribut ya, P. Kelly tadi bilang ya, kamu sesama orang Islam saja kamu ribut ya, kita tidak boleh. Ada di sini yang tidak percaya sama Tuhan, kamu harus menghargai. Tidak percaya sama Tuhan, kamu harus menghargai. Dan terbukti Singapura itu adalah negara adidaya ya. Eksportir sumber daya manusia intelektual. Ya. Kalau Anda lihat di Singapura sekarang, orang-orang yang tinggal di Singapura dua, orang yang pinter banget atau orang-orang residu-residu, maaf ya. Yang pinter-pinter itu di Kanada, ya, yang kelas menengah itu di Kanada, di Amerika, mereka tinggal di Eropa, mereka tinggal di Australia. Jadi apa? Jadi blue collar. Ya, jadi apa namanya kalau blue collar, white collar ya, namanya white collar ya, kelas-kelas ini ya, birokrat ya. Bukan birokrat tapi intrapreneur. Nah, jadi intrapreneur di perusahaan-perusahaan. Dulu perusahaan saya pernah ke perusahaan, akuntingnya itu orang Singapura ya. Anda bayangin ya, gaji waktu itu gaji direktur 50 juta, gaji akuntingnya 100 juta, saudara, kurang ajar. Gaji akuntingnya 100 juta orang Singapura. Padahal itu sama gaji direkturnya gede gaji akuntingnya. Ya, begitulah. Ya, nah, ini saya screen ini udah berhasil ya. Loh, kok nggak mau juga? Ketika orang-orang Singapura itu dia sudah berpikir ke depan ya, bagaimana mereka menciptakan air, mereka mulai menjadi pelabuhan internasional kota, negara kota, tetapi
menjadi sentralnya Asia Tenggara. Sama seperti Belanda kan, negara kecil, tapi semua barang mau masuk Eropa lewatnya Rotterdam. Wah, ngeri saudara. Ya, itu si siapa ada misalnya itu yang ada senjata-senjata itu ya, lewatnya Rotterdam. Tetap apa aja lewatnya Rotterdam, itu pelabuhannya di sana. Ya kan? Nah, ini sudah ya, saya share screen ya. Saya share screen sekarang nih. Sudah berhasil. Indonesia masih ngurusin bidadari, selangkangannya bidadari. Aduh, itu tadi ya. Kapan mau majunya, makanya ya. Indonesia nggak akan maju selama ustadz-ustadznya modelnya kayak Somad. Ya. Lihat ya. Diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Asatiza kita Bagus ya. Pemerintah tegas ya. diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Asatiza kita. Bagus ya. Apa bedanya sama Jokowi? Apa bedanya Begeli sama Jokowi? Ya, itu sama dengan saya dengan Inyo Manis. Ya, Inyo Manis itu omong tok, retorika doang. Kalau saya action. Ya. Kayak Jokowi kan, ya sama-sama orang Jawa soalnya. Cuma bisa ngomel-ngomel. Aku gigit, saya gigit, saya gigit, nggak ada kerjaannya, ya nggak ada hasilnya. Coba hasilnya apa? Apa yang sudah dilakukan sama si Inyo Pahit itu buat Indonesia? Nggak ada, nol putul, nggak ada. Apa yang sudah dilakukan saya dan gerombolan para nabi ini? Banyak banget, ya. Gilbert mah nggak ada apa-apanya. Bukan sombong. Saya tunjukkan ke mata Anda, congorkan ke matamu itu loh. Apa bedanya orang ya Begeli ya sama kayak saya. Kita kalau ngomong nggak cuma ngomong ya. Ngomong, nanya, jalan. Makanya kita keras.
Mainnya keras karena kita akan eksekusi apa yang kita rencanakan. Nah, gitu ya. Nah, itu yang paling diingat itu ya. Bagaimana bisa mau kencingin? Nah ini sombat, retorika doang. Kencingin yuk, kita kencingin Singapura biar tenggelam. Wah kamu Pak, jangankan mau kencingin sana. Kita bisa pipanya, kita kencing di pipa. Tolol bener ya, ini kencing di pipa. Rame-rame kencing di pipa. Kamu bisa mati, kamu rame-rame kencing di pipa. Semua orang kencing di pipa, mati gak kena amoniak. Ya matilah dia lah. Dasar orang tolol ya, orang Islam itu tolol banget ya heran saya. Kenapa tolol begitu ya? Kita kencingin rame-rame Singapura, kita lewat pipa, pipanya kita kirim ke sana. Mereka baru ngantri kencing di pipa udah pada mati, berebut mau kencing, wah desuk-desukan sampai jeblos ke pipa itu ya. Sampai jeblos masuk ke pipa, melonjak mati semua. Nggak kepikiran itu ya mas. Orang Indonesia ini kebanyakan itu ya tadi ya, nafsu besar tenaga kurang. Orang Islam ya. Nafsu besar tenaga kurang. Beda ya, beda. Beda. Itulah bedanya Jokowi dengan PGLI ya. Itulah bedanya orang Islam dengan orang-orang kafir. Ya, kalau ada orang Islam yang sudah tidak Islami lagi, ya pasti pinter. Contohnya itu presiden Islam itu ya yang di Singapura. Apakah Singapura anti-Islam? Enggak ya. Tetapi mengapa di Indonesia tidak boleh ada presiden beragama Kristen ya? Apakah Singapura lebih Pancasila daripada Indonesia? Ya itu yang seperti saya ngomong. Eropa ini lebih Pancasila daripada Indonesia yang punya Pancasila. Mengapa? Karena Belanda 350 tahun uprek-uprek di Indonesia, di Nusantara. Dia ambil itu semua Pancasilanya. Anda kalau pergi di Belanda, ya, orangnya ramah. Ya, tepa seliro banget. Orang Belanda itu tepa seliro, ya. Mawas diri banget. Anda sini mau pakai Ferrari, wah ngebut gitu, wah dibisui. Wah itu ada satu ya di Jerman itu ya, saya pernah cerita dulu ya. Wah ini orang gayanya gaya jet set ya di Jerman, tinggal di Berlin. Nggak tahan, digelendengi orang tiap hari dirasani sama media. Orang lagi zaman resesi ya, orang pamer harta, bergelimang harta begini begitu. Dipahit orang saudara. Kamu harus mawas diri di sini. Ya. Guyup nggak? Banget, guyup. Anda kan kemarin lihat kan, yang bantu saya ngerjain taman, yang ngerjain rumah saya, itu orang Iran, orang Belanda, asli orang Yahudi, rame-rame kan, guyup orang sini. Guyup banget. Guyup ya, wah ngelebihin orang di kampung-kampungnya Indonesia. Mereka datang dengan skill. Mau apa lagi coba? Anda mau cari apa di sini? Mereka respect satu sama lain. Privacy. Mereka bebas, free. Ya Anda nggak free. Di sini free. Yang penting free-nya kamu, freiheit-nya kamu, kemerdekaanmu itu jangan mengganggu kemerdekaannya orang lain. Kalau di Indonesia, Anda nggak ganggu siapa-siapa. Intinya bikin rumah cabul, rumah yang buat ngelonte itu lebih gampang daripada bikin gereja sama bikin pura kan. Di Indonesia itu bikin rumah lonte lebih gampang daripada Anda bikin gereja atau bikin pura. Ya. Serius. Ya. Nggak nyadar kan? Indonesia nggak nyadar. Masa kita Pancasila mau kita ganti Pancalonte? Karena bikin rumah lonte di Indonesia lebih gampang daripada bikin rumah ibadah. Ya, Anda mengajarkan ya perlontean lebih gampang daripada Anda mengajarkan Pancasila di Indonesia. Wah, ini Pak Toping ini makin kejar-kejar sebentar lagi nih. Sebentar Pak Jenderal, sebentar sabar ya Pak Jenderal. Biar saya ngoceh-ngoceh dulu. Nanti kalian Pak Jenderal nanti ngoceh-ngocehin saya. Aduh, iya Anda ngajari Pancasila lebih sulit daripada ngajari perlontean. Serius. Nah, makanya Pak Toping niat banget pergi ke Malang. Ada desa yang membuka diri buat jadi desa Pancasila.
Wah, kita support ya. Kita support. Karena itu misi kita. Pak Toping bisa masuk Zaitun, Al Zaitun, ya, apa namanya, ponpes radikal. Oh, kita harus support. Nah, itu ya. Pertanyaannya, apakah si Inyo Pait ini ya pernah mengkritik para lonte ini? Enggak kan? Enggak berani kan mengkritik para lonte kan? Nah itu tadi ya, nggak yang Kristen, nggak yang Islam, ya. Oke, semua yang berbau lonte itu lebih gampang dan lebih welcome daripada ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ya kan? Sulit. Anda mau bahas apa? Perlontean pokoknya lebih gampang, udah, ya. Satu, kelonteannya Maha Esa. Dua, kelontean yang adil dan beradab. 3, persatuan para lonte. 4, permusyawaratan para lonte. 5, keadilan para lonte. Lebih gampang daripada Anda nggak cari Pancasila yang benar. Wah, Anda nggak cari Pancasila yang benar, berdarah-darah. Saudara, berdarah-darah. Itu Pak Taufik berdarah-darah. Sampai muntah darah pokoknya itu. Cuman kita nggak boleh putus asa. Harus maju terus. Ya kan? Di fitnah sanasi ini kita harus maju terus. Kita tunjukkan dengan bukti. Ya. Makanya orang-orang begitu tuh di unsubscribe saja lah. Anda dengar-dengarkan hoax begitu. Nggak ada gunanya juga. Yang nonton nggak ada, cuma cari sensasi doang. Kayak kita gini loh, ini baru gini saja sudah 2.000 live viewernya. Kemarin kita 4.000 ya live viewernya ya. Live viewernya 4.000. Ya kan? Lonte naik daun, iya. makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang lonte. Lonte itu masuk surga duluan daripada pendeta-pendeta kayak si Inyo Pait, kayak Muri Wali. Ya kan? Lonte masuk surga duluan loh. Kenapa? Karena lonte-lonte ini bertobat. Sementara orang-orang munafik ini kan cuma mulut lonte. Nah, mulut lonte. Mulutnya mulut lonte. Ya kan? Ngeri ya. Tetapi kita jangan khawatir, jangan takut. Pokoknya gaspol. Oke. Makanya ya. Para lonte menggonggong. Ya, kafilah. Kafilah tetap berlalu, bukan khalifah ya. Kafilah, rombongan orang ya. Rombongan tetap berlalu. Para lonte menggonggong, rombongan para nabi tetap berlalu. Gitu. Memang yang konyol sekali ya, yang bikin saya nggak habis pikir ya. Apa orang Indonesia memang setolol itu ya, mendukung Somad yang sudah terang-terangan begitu ya. Sampai ada statement-statement katanya Islamofobia segala macam. Padahal di negeri-negeri yang dibilang Islamofobia itu banyak wali kotanya yang Islam, banyak wali kota dan orang Islam ya. Sementara coba di Indonesia ada Ahok mau jadi gubernur aja dipersekusi, ya. Presiden Kristen aja nggak pernah ada. Tolol bangsat biadab juga nih orang-orang yang ngomong ya. Saya nggak ngerti otaknya, memang isi tai semua ya. Memang ya itu udah kebanyakan ngelonte juga kan. Kebanyakan ngelonte juga. Makanya saya yakin sekali ya, enggak ini para pejabat-pejabat lonte ini ya, kayak Fadlison, siapa lagi, itu pejabat-pejabat lonte, ketua MUI, apa sekretaris apa itu Anwar Abbas, kepalanya isinya sperma sih ya, isinya lonte semua ya. Nah ini nggak kepikir ya, Somad, mau kencingin Singapura, sampai ketawa ngakak-ngakak ya, si Somad mau kencingin Singapura ya. Aduh. Itu Indonesia makanya ya. Itu Indonesia itu sedang di bawah kutuk ya. Makanya kita lagi berjuang mati-matian lepaskan Indonesia dari kutuk. Ya.